16 ayat 1 sampai 15. Perikop yang pertama, bertekun. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Perikop yang kedua, pekerjaan penghibur. Hari ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa. Karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya, Allah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Salam. Selamat tunai. Sebelum saya menyampaikan sedikit apa yang kita tentang firman yang telah kita baca pada hari ini, saya dengan senang hati mengucapkan syukur yang sangat dalam karena dalam sejarah hidup saya dan pertama kali dalam hidup saya mendapatkan tugas yang sangat mulia sampai naik mimbar pada hari ini. Dan di depan ibu bapak semua mungkin saya orang yang baru dan tidak pernah sedikit pun dalam ada acara apapun era mulai nyawe ngedidota titu madapa erlo dita titu madapa tagalam here ameyari na maya edo ngahed keraha make junga tawi senyuman ada tuh ya hari-hari do menit kita boleh tegang lemat tuh ya jadi tagatanya lita senyuman karena lambang tidur hawa adalah senyuman termanis seperti gula sabu. Dan apa yang saya lihat sekarang paling banyak orang senyum pahit seperti Sophie. Jadi saya mau kalau sekarang ya bukan untuk besok atau lusa, saya mau saudara semua saling bertatap di samping kiri kanan muka belakang untuk memberikan senyuman yang terbaik dari sekarang. Oke, terima kasih.
Tema yang memimpin kita pada hari ini adalah hidup dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal. Yang kita baca pada hari ini ada 2 perikop, yaitu bertekun dan pekerjaan penghibur. Dan bertekun ini suatu hal yang sudah kita alami dalam kehidupan kita hari lepas hari, dimanapun kita berada. Bapak Mama yang saudara-saudari yang terkasih dalam cinta kasih Tuhan, bertekun berarti kita sudah setiap dalam hidup kita, apapun pekerjaan kita harus selalu bertekun. Bertekun dalam arti kita bergerak, kita sudah tahu kita punya pekerjaan, mau kerja jadi petani, mau jadi kerja agar, ataupun jadi guru, ataupun jadi pengajar, dan lain-lain. Itu kita harus tekun di dalamnya, supaya kita mencapai apa yang kita harapkan. Semua bertekun di sini yang kita paling ayat pertama yang kita baca, semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan kukejutkan bahwa aku akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Bertekun kita harus pahami bahwa dalam hal apapun kita harus bertekun kepada Tuhan. Kita harus yakin bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Walaupun ada orang yang menyangkal dia berbuat baik, padahal sebenarnya tidak. Dia berbuat baik untuk kita bilang katanya, tapi sebenarnya tidak. Itu perbuatan jahat. Makanya kita harus selalu ingat bahwa Tuhan mengajarkan kita yang terbaik. Seperti tema yang kita hidup dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal. Urimada dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal yang berarti ada 3 tapi tetap dalam 1. Ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus yang hidup dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita harus selalu bertekun dalam persekutuan dengan Tuhan. Karena kapanpun itu kita akan dikucilkan, kapanpun kita akan ditinggalkan. Kalau orang tinggalkan kita, jangan berpikir oh dia sudah tinggalkan saya, baru kita juga sudah berpikir ya sudah selesai sudah. Tapi ingat, kalau kita bertekun dan kita selalu bersekutu dengan Allah Tritunggal, setiap langkah kita selalu akan dipenuhi dengan sukacita. Dan apa yang kita baca, ketika mereka membuat hal-hal yang seperti itu, mereka mengatasnamakan Tuhan untuk melakukan kejahatan. Itu karena mereka tidak mengenal Bapa. Toidona mereka, ne Bapa ne do. Igi jaga na lahir pada mereka. Mereka nara betul, tu yedi. Tapi rohala, karena ada toido ne Bapa ne do. Igi toido Bapa ne do. Itu adalah Tuhan Yesus yang Bapanya. Pasti dong tidak akan berbuat seperti itu. Karena itulah kita harus tahu sebagai orang Kristen. Karena kita tahu bahwa kita Bapa kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Janganlah kita lagi berbuat hal yang seperti itu, yang mengatasnamakan kejahatan untuk kebaikan orang lain. Banyak hal yang kita lakukan seperti itu di dalam dunia ini. Kita berpikir kita baik, tapi sebenarnya tidak baik. Ada hal-hal yang memang kita membantu orang lain dengan kejahatan. Dengan kita termasuk membantu orang lain juga kalau kita minum kopi. Kenapa kita membantu orang lain? Kita beli orang punya barang, mereka dapat uang. Kita membantu mereka punya pendapatan. Tapi ketika kita merasuki dari hal-hal yang seperti itu, apakah baik untuk kita? Menurut kita pemikiran kita baik. Ada orang juga yang berpikir kalau minum dia akan bisa berbicara di depan, bisa lancang berbicara tanpa ada rasa takut, rasa grogi. Dan mungkin saya juga pernah alami seperti itu. Tapi dengan keyakinan bahwa itu salah dan itu tidak akan membawa berkat buat orang lain.
Dan apa yang Tuhan beritahukan semuanya itu kepada kita, supaya kita mengingatnya bahwa Tuhan pernah mengatakan kepada kita bahwa ada perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan orang untuk kemuliaan nama, perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan sebenarnya, tapi tujuannya untuk kebaikan orang lain. Dan Tuhan mengingatkan kita supaya jangan terlalu percaya kepada itu. Karena kita yang harus kita percayakan dan kita tekuni bahwa yaitu kepada Allah Tritunggal. Kita harus selalu bersekutu dengan Tuhan kita. Dan perikop yang kedua mengajarkan kita tentang pekerjaan penghibur. Seperti ayatnya yang ke-6, tetapi karena aku telah mengatakan itu kepadamu, sebab hatimu bersuka cita. Setiap yang dia sampaikan, setiap kan hal-hal yang dia telah sampaikan kepada kita, hati kita penuh dengan sukacita. Sukacita yang dia sampaikan, yaitu karena dia sudah pergi. Itu baru muncul dalam hati kita, karena dia sudah pergi. Hal ini yang seperti 4b, hal ini tidak katakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu, tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan aku tidak ada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Ketika dia jalan, ketika Tuhan telah dipanggil pulang, telah kembali ke rumah Bapa di surga, kita tidak ada yang bertanya. Dan dia mengingatkan kita, menyatakan kepada kita, dan kita baru berduka cita. Jadi semua yang terjadi dalam kehidupan kita, kalau kita dalam keadaan orang yang begitu sayang dengan kita, begitu mencintai kita, ketika dia pergi, baru kita mulai sadar, oh ternyata di perbuatan baik seperti ini. Banyak hal yang kita alami. Ada orang yang kita ketika saudara kita, ada kita kehilangan keluarga kita, terkadang kita lupa bahwa dia ada yang pernah berbuat baik, berbuat jahat. Tidak hanya mengingat di perbuatan baik saja, kita selalu menyebutnya, kita selalu bersuka cita. Dan semuanya sudah Tuhan sampaikan. Dan sebenarnya masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tuhan kata bahwa masih banyak hal yang Dia sebenarnya harus sampaikan kepada kita. Dan kita bukan sekedar apa yang kita ingat sekarang. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang datang. Jadi ketika Roh kebenaran datang, baru kita tahu bahwa kebenaran itu yang seperti ini, seperti itu. Baru kita sadar bahwa kebenaran itu ada, dan kita akan melakukannya itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jadi Roh kebenaran itu datang karena kita sekarang sudah masuk, kita baru yang hari Seninnya kita merayakan hari Pentakosta, hari penurunan Roh Kudus. Jadi sekarang kita dipenuhi dengan Roh Kudus, dan Roh kebenaran itu yang satu yang masuk di dalam kehidupan kita. Dan kita harus menjalankannya dalam kehidupan kita, bukan lagi kita berpikir ke hal-hal yang salah. Marilah kita sama-sama untuk masuk ke dalam pemikiran yang benar, supaya jangan lagi kita ada dalam dunia yang tidak lagi dipenuhi dengan hiburan,
tapi kita penuh dengan hiburan karena kebenaran. Karena Tuhan sudah mendatangkan roh kebenaran untuk kita, supaya kita tidak lagi mau berpikir ke hal-hal yang membuat kita tersesat dan membuat kita masih ragu akan Tuhan. Jadi kita harus selalu bertekun kepada Tuhan Allah kita, Tuhan yang Tritunggal, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Roh Kudus. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Jadi di dalam situ kita tahu Allah Tritunggal itu. Jadi semua yang kita percaya, semua yang kita imani, itu semua ada padanya. Ada pada Tuhan kita Yesus Kristus melalui Bapa-Nya. Jadi yang kenapa kita harus selalu pada Allah Tritunggal, karena semua yang ada pada Bapa ada pada Tuhan. Makanya kita diminta di sini dalam hidup kita, dalam persekutuan kita dengan Allah, kita harus selalu bertekun dan selalu dengan penuh penghiburan. Pekerjaan penghibur. Pekerjaan penghibur adalah bagaimana menghibur orang-orang yang penuh dengan kesusahan hati, penuh dengan kesedihan, untuk membawa mereka ke dalam kesukacita. Dan begitu juga kita selalu bertekun untuk selalu hidup dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal dan tidak pernah jauh dari kata itu. Karena bertekun ini mengajarkan kita bahwa di dalam hidup dan hidupan kita semua butuh kita bertekun. Kalau kita tidak bertekun dalam hidup kita, berarti apa yang kita capai, yang ingin kita capai dan ingin kita raih tidak akan berjalan sesuai dengan harapan. Karena itu jadilah bertekunlah dan jadilah pekerja, penghibur. Dalam hidup dan persekutuan dengan Allah Tritunggal. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan kepada kita semua, dan apapun yang tidak berkenan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara semua, dan itu saya mohon maaf karena ini mula awal yang saya maju berdiri di depan. Amin. Kalau masih ada lagi saudara-saudari, Bapak Mama yang ingin memuji memuliakan nama Tuhan lewat suara atau vokal grup, saya persilakan. Kalau tidak ada, saya menjemput saudara-saudara semua untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama dengan semua orang Kristen di segala tempat dan pada segala waktu, marilah kita mengaku iman kita kepada Tuhan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak Dia yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan bagi dan hidup yang kekal.
menyanyi dari Kidung Jemaat 426. Kita harus membawa